Kalau tadi kita sudah bersama dengan Mas Tio, ini kalau saya lihat di drakor-drakor tuh ada nih bintang film yang kayak beliau nih. Betul. Siapa namanya tuh? Stephen Chow. Orang nyambung. Pokoknya ada lah begitu Yuan. ya. Mr. Baik, Yuan. sekarang kita akan bergabung dengan Pak Prof Hans di Semarang ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kita tadi juga mendengarkan beberapa penjelasan dari Buya dari kajian kita Fatko Robani, dan juga tadi kita juga mendengarkan bagaimana gelombang cinta dibacakan oleh Tio Ardian yang begitu luar biasa, dan tentu saja banyak inspirasi kita baik secara spiritual atau juga sosial. Saya kira ada banyak penjelasan yang kemudian akan disampaikan oleh Prof Han ini. Silakan Prof Han dari kajian dan juga gelombang cinta malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya izin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sakur yang saya sangat hormati dan sayangi, dan juga Kang Afka, Batatu, dan pembaca gelombang cinta kita malam hari ini, Mas Tio dan semua yang hadir di acara Wamima kita. Saya kira saya ingin masuk ke dalam apresiasi mengenai puisi malam hari ini, bahwa seperti biasa puisi ini sebenarnya kalau dikali banyak sekali poin yang kita tangkap, dan mungkin saya mulai dari tokoh sentralnya dulu dalam puisi ini. Jadi dimunculkan seorang wanita yang digambarkan sebagai wanita yang kaya, wanita pemaaf dan pengertian. Hanya saja dia punya titik sensitif. Dia tuh marah sekali kalau tidak mendapat perhatian dari laki-lakinya itu. Laki-lakinya sudah bilang, dalam hati saya memperhatikan, tapi nggak cukup, harus ditunjukkan, ada ekspresinya perhatian itu. Lalu pria ini digambarkan sebagai kekasih yang miskin ya, dalam istilah miskin, tapi berwawasan terbuka. Dia pria yang mau membebaskan wanita itu tumbuh dalam karirnya. Dia menganggap usang atau sudah tidak lagi relevan pandangan bahwa wanita itu posisinya di belakang pria, atau dalam bahasa Jawa itu tiang wingking. Singkat kata, pria ini pejuang kesetaraan antara pria dan wanita. Nah, mereka rupanya sedang mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Mulai membicarakan gambaran rumah tangga yang ideal. Dan di sini menariknya ada beberapa topik yang mereka angkat dan bisa menjadi permenungan kita bareng-bareng tentang rumah tangga itu. Jadi ada pilar-pilar penting dalam membangun rumah tangga yang dimunculkan dalam puisi ini, dan saya menangkap ada 5 pilar. Yang pertama, dalam berumah tangga perlu memelihara kesetaraan dan toleransi. Kesetaraan itu terkait dengan saling melihat di pasangan sebagai manusia, hargai dia sebagai manusia. Khususnya manusia yang sedang menjadi dirinya sendiri, dan manusia yang punya tanggung jawabnya dengan Tuhan. Nah, itu kemudian diikuti dengan pilar berikutnya dalam berumah tangga. Tadi baru kesetaraan ya, kesetaraan seperti itu, menghargai dia sebagai manusia. Dan mengenai toleransi, yaitu kita posisikan untuk hal-hal yang sifatnya sudah dari sananya. Ya. Misalnya mendengkur atau bau asam mungkinnya kalau keringatan gitu, diabaikan saja. Itu boleh ditoleransi. Terus pilar yang kedua itu jangan ada dendam pada pasangan, teristimewa ketika dia melakukan kesalahan. Karena orang yang mendendam itu memikirkan balasan dengan kekuatan yang lebih besar. Membalas boleh saja, tapi jangan pakai dendam. Balas pakai kebaikan. Rumah tangga hanya bisa bersinar, bercahaya kalau orang yang tinggal di dalamnya memancarkan akhlak mulia. Terus pilar yang ketiga dalam rumah tangga, siapkan juga menerima adanya perbedaan dasar antara pria dan wanita. Dalam psikologi itu kita cenderung melihat wanita itu sebagai tipe perasa, dan laki-laki itu tipe berpikir atau tipe rasional. Nah, ini perlu diperhatikan khususnya pada wanita
Karena seorang perasa itu kalau bercerita jangan dipenggal-penggal. Iya, Penting sekali untuk difokuskan di situ. Perasaan yang terpenggal itu biasanya mengganggu sekali bagi seorang wanita. Jadi didengarkan saja, dengarkan yang lebih utuh ketika yang tipe perasa ini sedang bercerita ya. Terus poin atau pilar keempat, rumah tangga itu tidak perlu banyak aturan versi masing-masing. Aturan versi laki-lakinya begini, aturan versi perempuannya begini. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti terjadi benturan keinginan masing-masing di situ. Jadi buat saja kesepakatan yang sama-sama dirasa enak. Jadi saat kita bersama-sama dan merasa orang yang bersama kita itu sudah mencintai, nah di situ kita akan merasakan asupan energi yang menyemangati kita dalam menghadapi macam-macam tantangan hidup. Lalu pilar yang kelima dalam berumah tangga, saling menerima kekurangan dan memancarkan kejujuran atau keterbukaan atau transparansi. Kalau sudah tidak terbuka, yang berkembang itu kecurigaan. Istilah psikologisnya itu jadi paranoid. Kalau sudah curiga, benih-benih keributan itu sedang tumbuh dan bisa menjadi keributan yang lebih parah nantinya. Nah, nilai-nilai seperti itu penting dibangun dalam rumah tangga dan dijadikan kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, dia tidak lagi terasa sebagai beban. Seperti orang yang terbiasa mengangkat barbel, terlihat ringan ketika mengangkatnya. Ya. Karena sudah biasa. Ya. Dan di akhir puisi ini, sang wanita menyadarkan pria. Kita kita tahan dulu membicarakan kesepakatan rumah tangga. Rumah tangganya belum ada, untuk bisa ada menikah dulu katanya. Jadi menikah dulu secepatnya saja dan diamini, disetujui oleh prianya. Tapi di akhir puisi ini terdengar lagi bunyi kesepakatan. Nanti yang penting itu kesetaraan ya, bukan toleransi. Nah begitu mungkin ya, jadi sudah cukup panjang tapi masih setengah jalan nih Kang Afkar. Sekarang saya masuk ke topik-topik psikologisnya mungkin. Oke, silakan. Yang pertama itu kesalahan itu bagian normal dalam proses menjadi mahir atau profesional. Jadi lunaklah pada kesalahan yang kita lakukan dalam proses belajar. Lalu yang kedua, paras cantik itu mengenai mata kita dan kemudian menggoyang pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, fantasi kita, imajinasi kita. Itu dampak dari melihat paras cantik. Tapi kalau kita melihat orang yang berakhlak mulia, yang kena itu hati kita. Dan kita merasa nyaman dan tenang karena akhlak mulia itu. Yang berikutnya itu ada ironi di sini. Jadi suasana yang bertolak belakang. Jadi orang kaya itu seringkali kita bayangkan sebagai orang yang bahagia, dapat jatah yang banyak dari Tuhan. Tapi orang-orang kaya ini hidupnya bisa susah kalau dia banyak mengeluh. Artinya tetap saja tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sebaliknya orang miskin itu dapat jatah sedikit, memang terlihat seperti itu, tapi hidupnya bisa senang kalau dia menerima dengan senang hati jatah yang diberikan kepadanya. Terus kebahagiaan terdalam di sini digambarkan sebagai orang yang berjiwa besar. Orang berjiwa besar seperti yang tadi sudah sempat dimunculkan, bahwa mudah sekali memaafkan dan tidak mendendam. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah melatih diri untuk tidak terganggu sama kesalahan orang lain. Orang yang berjiwa besar ini sebenarnya sudah melihat kehidupan, sudah melihat makna hidup. Dia sudah tahu asal hidup, dia sudah tahu aliran hidup, dan dia sudah tahu tujuan hidup. Itu yang membuat mereka kemudian berjiwa besar. Lalu ada sedikit masukan di sini soal pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu hanya menggemukkan otak dan melemahkan hati. Otak atau intelek diberi porsi yang besar ketimbang akhlak. Ini ada risikonya nanti. Kita bisa banyak saling mengakali karena akal terlalu dihidupkan dan hati dikerdilkan. Dan kita bisa saling memanfaatkan satu sama lain, saling mengeksploitasi satu sama lain, cinta tidak hidup. Jadi itu yang dalam psikologi kami sebut sebagai ketika akal dihidupkan melebihi hati, hati dikerdilkan, kita menjadi orang-orang yang jago atau hebat berintelektualisasi, hebat merasionalisasi.
Nah ini penyakit dalam teorinya Freud. Rasionalisasi itu penyakit. Jadi aktivitas kita menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan argumen-argumen yang terkesan masuk akal, tapi itu sebenarnya menutupi sesuatu yang tidak sehat pada diri kita. Lalu berikut tentang diam di sini. Kadang-kadang kalau dalam diam itu terasa tidak ada gerakan, dan itu bisa memunculkan rasa sedih di kita. Dan saya kira ini yang sering kali kita alami ketika kita dalam kesendirian dan keheningan, ada rasa sedih keluar di situ. Dan orang-orang psikologi menyebutnya ini sebagai kesedihan eksistensial ketika kita berhadapan dengan situasi real kehidupan dalam kesendirian kita. Terus menjadi pahlawan. Seorang pahlawan itu terlibat dalam perang dan melewati perang, bahkan terbiasa dengan perang. Kalau ingin menjadi pahlawan, ya terlibat dalam perang. Perang itu yang sesungguhnya terjadi bukan di luar, tapi dalam diri kita. Jadi kita selalu perlu bersiap menghadapi serangan dari dalam diri kita sendiri, berupa pikiran, perasaan, emosi yang destruktif tadi, pikiran, perasaan, emosi yang negatif seperti marah, takut, cemburu, itu yang seringkali merusak kita dari dalam. Bagaimanapun perang itu pasti ada panglimanya, dan kita perlu menyiapkan diri kita sebagai panglima yang akan menghadapi musuh dalam diri kita sendiri. Dalam psikologi itu ada satu latihan yang namanya mindfulness. Mindfulness itu suatu kebiasaan di mana ketika emosi-emosi dari dalam mengalir dari gudang penyimpanan memori yang kadang-kadang berisi pengalaman-pengalaman tidak enak, ketika dia muncul, kita sadar dia muncul tapi tidak bereaksi. Karena kalau kita bereaksi, kita sebenarnya memberi dia makan dan dia akan berlipat ganda dan semakin besar tenaganya. Nah ini butuh latihan memang. Ketika kita tersulut dari dalam, kita sadari bahwa kita disulut, tapi jangan sampai bereaksi. Cukup tahu ada yang menyulut tapi tidak bereaksi. Itu disebut mindfulness dalam psikologi belakangan. Lalu soal hukum alam, kita perlu hidup selaras hukum alam, dan hukum alam itu sebenarnya selaras dengan Tuhan. Jadi orang yang ikut hukum alam menjadi orang yang alamiah, mengalir mengikuti kehendaknya Tuhan. Kalau kita tidak alamiah, maka dampaknya kita menjadi buatan atau artificial. Nah, ini yang bisa terjadi. Iya, artificial. Artificial. Iya. Dan itulah yang kemudian melahirkan kesepakatan buatan kita sendiri, yang dalam puisi ini disebut sebagai konsensus. Kesepakatan ini rentan ditunggangi kepentingan kita yang bisa tidak selaras dengan alam. Yang berikut impian. Dalam puisi ini ada impian tentang demokrasi yang cantik, yang indah. Menarik bahwa dalam puisi ini dimunculkan bahwa demokrasi itu bisa muncul dalam sistem kerajaan. Kenapa tidak? Dia bisa muncul di situ kalau pewaris yang sah memperhatikan suara kebanyakan orang. Demokrasi juga bisa muncul dalam sistem republik di sini kalau orang yang dipilih yang memperhatikan suara banyak orang. Dalam hal ini memperjuangkan kesejahteraan banyak orang, menciptakan suasana adil dalam masyarakat, seperti itu. Tapi tokoh sentral di sini masih mengimajinasikan suatu demokrasi yang lebih cantik nantinya. Terus perbedaan lain antara wanita dan pria tadi sudah dimunculkan. Pria itu lebih pada berpikir, berbagi pengetahuan, sementara wanita lebih perasa. Di sini ditegaskan cukup bagus bahwa wanita itu membawa cinta dalam dirinya. Kalau cinta itu bisa nyala dari dalam dirinya sendiri, itu sudah cukup bagi mereka untuk bahagia. Tapi pria rupanya lain, mereka butuh diasup. Sehingga perlu menyimpan cinta untuk memberi semangat buat mereka. Wanita itu bisa memancarkan cinta. Lalu kemerdekaan. Nah, kita diminta juga untuk mendefinisikan dengan hati-hati kemerdekaan itu. Umumnya kita menganggap kemerdekaan itu sebagai saya bisa berbuat semau saya. Kemerdekaan itu sebenarnya punya makna lain juga yang perlu kita pertimbangkan, bahwa saya juga perlu merasa bebas menerima kewajiban.
meskipun kewajiban itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan ini relevan dengan apa yang disampaikan dalam pengajian tadi tentang suasana di mana setiap orang dibebaskan mempublikasikan dirinya lewat YouTube. Nah, di sini penting sekali untuk menghayati kebebasan yang disampaikan dalam puisi ini, bahwa kita juga perlu mempertimbangkan bahwa kita perlu menerima kewajiban yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu tentang orang kaya dan orang miskin, kembali lagi bahwa orang kaya itu diberi jatah lebih banyak dalam hal material, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Dan orang miskin meskipun dapat jatah yang lebih sedikit, itu tetap bisa menjaga kemuliaannya lewat menjaga akhlaknya. Jangan sampai sudah berkekurangan secara material, lalu akhlaknya juga ikut rusak. Itu sangat parah, kita memperbudak diri kita sendiri. Lalu yang terakhir ada sedikit renungan tentang kondisi masyarakat kita yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat primitif. Kalau kita membayangkan keluarga primitif, mereka itu hidup apa adanya, rasa-rasanya mereka itu lebih bahagia daripada keluarga di zaman kita. Kalau kita juga membayangkan masyarakat primitif, bukan hanya keluarga tapi lebih luas lagi, masyarakat primitif yang berperang di zaman dulu memakai tombak, rasa-rasanya mereka itu hidup dalam bahaya. Tapi itu bisa terjadi pada masyarakat yang kita sebut modern saat ini. Bisa kembali lagi ke kondisi semula itu kalau tidak menjaga kesadarannya. Dan memang dalam psikologi kita ini berkembang semakin modern, tapi masih ada benih-benih primitif hidup di dalam diri kita. Jangan sampai itu keluar. Saya kira itu saja, Kang Afkar, terlalu panjang. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Han. Begitulah pemirsa, kalau segala sesuatu dikemas, dibahas oleh ahlinya secara psikologi, mantap. Dan kita malam ini menyaksikan semua bahwa dalam diri kita itu ada penyakit atau kesedihan eksistensial dan juga ada sikap yang artifisial. Masyarakat primitif terlihat konon katanya lebih bahagia ketimbang kita yang modern. Kalau saya dibalik, primitif bahagia apalagi yang modern jauh lebih bahagia. Itu Kang Afkar.